Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah perjalanan kami dalam mencari nafkah, yaitu nafkah untuk menghidupi anak dan isteri merupakan kewajiban seorang suami. Namun setiap suami diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah untuk anak dan isteri. Di sini ada ikan yang berada di dalam sungai. Maka apabila memang harus dia mengambil ikan tersebut, walaupun dengan cara apapun untuk menafkah istrinya dengan niat yang memang untuk dinafkah istrinya, maka pahala yang diberikan oleh Allah begitu besar kepada orang-orang yang menafkahi anak dan istri, dikarenakan itu merupakan perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Namun Allah mengatakan, inna azwajakum wa auladakum fitnah aw aduwwul lakum. Sesungguhnya anak dan istrimu merupakan cobaan bagimu hidup di dunia. Ketika istri kita melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu yang ia lakukan dapat menimbulkan kita marah, ya, kita sehingga timbullah emosi dan segala macam, sehingga membuat kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu merupakan cobaan bagi kita. Dan juga ketika istri kita melakukan pembukaan aurat atau dia buka jilbabnya ketika dia keluar, maka itu juga menjadi tanggungjawab bagi kita, yang mana kita nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kita biarkan istri dan anak dalam keadaan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Akan tetapi kita telah menasihati, namun istri tersebut dia merasa lebih hebat, lebih cantik dan lebih disukai oleh laki-laki yang lain, sehingga perbuatannya yang tidak mampu kita bendung. Dia keluar seenak-enaknya dengan pakaian yang ketat, dengan baju yang begitu membuat orang tertarik kepadanya. Dia mendatangkan dosa bagi kita. Kita telah berusaha kepada Allah, maka oleh sebabkan kita pun sangat cinta kepadanya, waktu kita ingin menceraikannya, galak tak lagi kibang ku cerai. Ingin menceraikannya tapi rasa cinta terus timbul, ya kan? Godaan dan paksaan terus mengumbal di dalam hati. Akan tetapi cobaan dan demerintangan Allah berikan jalan yang terbaik. Kata Allah, memang perceraian yang sangat dibenci oleh Allah, karena perceraian merupakan makruh di dalam Islam, yang namun boleh. Kan tapi ketika istri yang dapat mendatangkan dosa, ketika kita kembali kepada Allah, nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Maka dalam hukum tersebut kita sudah wajib menceraikan istri tersebut. Tidak bisa lagi kita nasihati, ceraikan. Insya Allah Allah gantikan dengan istri yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih anggun. Percayalah kaum muslimin, jikalau engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong anda. In tansurullah yansuruka. Allah, apabila engkau membantu agama Allah, maka Allah akan membantu engkau. Engkau bekerja dengan susah payah mencari nafkah untuk anak dan istri, ikhlas. Allah tahu semua itu, bahwa balasannya nanti di hari akhirat akan diberikan oleh Allah pahala yang besar kepadamu, wahai suami. Kemudian selanjutnya seorang ayah, yang mana ayah ini merupakan pemimpin terhadap anaknya. Yang namun apabila seorang ayah tidak berhasil mendidik anak-anaknya, maka ini merupakan tanggungjawab yang sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Apakah anak tersebut yang dapat membawanya ke dalam syurga Allah, ataukah anak tersebut yang dapat
membawakan ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Ta'ala. Kelakuan anak ataupun akhlak anak sangat tergantung kepada orang tua, terutama dari segi pendidikan ibunya. Maka kita, jikalau menikah, kata Rasul, pilihlah wanita yang ada hartanya, cantik rupanya, lihat keturunannya, kemudian lihat agamanya. Semua itu telah ada fastar bizati din, kata Nabi. Pilihlah yang paling bagus agamanya. Kenapa? Ketika dia seorang istri paham tentang agama, maka tentu ia akan taat kepada kita. Dia tidak akan membuat dosa, yang mana dosa yang dapat dia diazab oleh Allah di alam kubur, dapat diazab dia di dalam neraka, dan juga dapat diazab suaminya karena telah melalaikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi dia menjadi istri yang soleh, yang mana istri yang soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ianya. Itulah Nabi mengatakan fastar bizatid din, pilihlah yang paling bagus agamanya. Yang namun Allah katakan anak dan istri merupakan cobaan bagimu di dalam dunia ini, dan juga bisa menjadi musuh bagimu. Kenapa musuh? Dia dapat mendatangkan dosa kepada kita. Di apapun yang ia lakukan, ia berdosa dan kita yang menanggungnya. Kalau kita tidak pernah menegur apa yang dia lakukan, kalau kita tidak pernah melarang keburukan yang ia lakukan, akan tetapi anak juga dapat membawa kita ke dalam kebaikan dan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebabnya istri dan anak telah Allah jelaskan dalam Al-Quran merupakan ujian bagi kita. Oleh sebabnya didiklah anakmu ke jalan yang benar, karena Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu mati, maka 3 perkara ini akan terputus. Semuanya akan terputus. Ada harta tinggal, jabatan tinggal, tahta tinggal, yang kita bawa sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ketika di alam kubur, ketika kita nanti bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian pendidikan anak sangat juga tergantung kepada makanan yang kita bawa pulang. Apakah halal makanan yang kita bawa pulang dengan hasil jerih payah yang kita kerjakan? Pernahkah kita mengingat bahwa setiap makanan yang dimakan oleh istri, setiap makanan yang dimakan oleh anak menjadi darah daging bagi mereka. Dengan darah daging tersebut mereka bekerja, dengan darah daging tersebut mereka beribadah. Apakah ibadah mereka diterima? Wa ta'amun haramun wa malbathun haramun. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Apakah doanya diterima oleh Allah? La ya akhi. Sungguh Allah hanya menerima doa orang-orang yang bersih, doa orang-orang yang suci kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka oleh sebabnya dalam mencari nafkah, carilah nafkah yang halal. Walaupun dengan bekerja di kebun, walaupun dengan bekerja keras, walaupun Anda harus berbanting tulang, keluar keringat yang sangat besar, maka keringat itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Anda pernah menafkahi anak dan istri dengan harta yang halal. Jangan dengan harta yang haram. Kita tidak pernah bekerja, tapi duitnya kita ambil dan kita makan. Itu merupakan dosa besar kaum muslimin. Menzolimi orang lain. Dari gaji orang lain yang kita zolimi, kemudian dia pernah bekerja, kemudian dari hasil kerja ia kita ambil dan kita makan. Walaupun 1000 yang kita makan akan menjadi darah daging bagi anak dan istri, yang dapat memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
kemudian dari uang sogokan. Mungkin kita pernah jadi orang besar. Contoh, kita pernah menjadi camat. Camat disogok oleh seorang kecil sehingga dia pun memakan harta tersebut. Diberi kepada anak-anaknya, diberi kepada istri-istrinya. Yang mana anak-anaknya pun kita lihat yang sangat